Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Aulia Azza dan rekan saya Muhammad Fadli yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam Sekilas Aspen News. Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena pada dasarnya pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal apabila tidak melibatkan pihak-pihak tertentu, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, supra desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan atau kerjasama dalam pemerintahan. Adapun tujuan dari kemitraan atau kerjasama adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, desa diharapkan meredam ego untuk mewujudkan SDGs 2030. Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian, sekaligus sebagai sasaran dan pelaku utama dalam pembangunan. Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam pembangunan nasional tidak lepas dari adanya perencanaan suatu pembangunan. Desa Ciapus yang terletak di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu desa yang di mana kemitraan pembangunannya masih kurang efektif dijalankan. Akan tetapi, pengurus desa terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan kemitraan pembangunan. Salah satu contohnya, ialah desa ini menjalin kerjasama dengan Universitas Trisakti dalam menjalankan kemitraan pembangunan desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendi bin Asim, selaku Kepala Desa di Desa Ciapus. Kalau kemitraannya kita emang contoh tahun kemarin kita ada kemitraan dengan Universitas Trisakti ya. Masalahnya sih sebetulnya di kontinuitas saja, kontinuitas dalam hal pendampingan ya. Kadang-kadang mereka juga terbentur dengan kesibukan mereka sehingga kontinuitasnya tidak berjalan dengan baik. Seperti itulah ini, yaitu kontinuitas di hal kedatangan ataupun komunikasi kadang-kadang karena kesibukan masing-masing kadang jadi kurang bersinergi kembali gitu. Ya terutama masalah permodalan ya, paling utama itulah, terutama modal untuk membangun sarana itu sendiri, baik modal secara materi gitu, maupun modal SDM, sumber daya manusianya. Dan untuk masalah modal materi tentunya kami di desa ini berusaha semaksimal mungkin, walaupun dalam 3 tahun terakhir ini kita terkendala karena APBD dari desa itu, APBD desa ini banyak terserah di luar untuk pembangunan. Seperti ada yang ketahui bahwa di kemarin itu mungkin di semua desa itu kita banyak menangani masalah COVID. Jadi dana itu belum maksimal, sehingga program-program yang sudah saya buatkan visi misinya itu belum berjalan dengan baik karena terbentur kembali adalah modal. Kalau untuk sumber daya manusianya kita masih bisa hire lah gitu ya, dari masyarakat, dari Taruna, dari lembaga desa gitu. Tapi kalau untuk bicara masalah modal, karena selain dari APBD kami menguskup dari swasta pun mungkin dengan kondisi kemarin seperti itu tuh juga susah juga kita untuk cari modal dari luar. Sangat penting karena mempengaruhi ekonomi warga desa Ciapus, terutama ketika pembangunan nasional itu kita dibantu dalam APBN ya, dana desa kita alhamdulillah cukup untuk pembangunan yang diperintahkan oleh nasional. Dari segi infrastruktur, alhamdulillah di desa Ciapus ini yang dipimpin oleh Pak Kades Haji Pendi ini sudah terbangun dari jalan infrastruktur utama desa dan juga yang lainnya. Jadi ekonomi warga desa Ciapus itu terbantu dan juga tidak terhambat dalam
pengelolaan ekonomi warga desa karena infrastrukturnya sudah bagus, dibantu oleh anggaran dana desa dari APBN. Membangun komunikasi dan mencari kemitraan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan desa merupakan upaya kebijakan pengurus desa Ciapus untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kemitraan yang berada di daerah ini. Lokasi Ciapus dapat menjadi potensi untuk pembangunan wisata kuliner dan wisata air. Dalam pengembangannya, contohnya bidang pariwisata, bagi warga yang memiliki kebun dapat dimanfaatkan untuk agropolitan, sedangkan yang memiliki sarana air bersih dapat dimanfaatkan sebagai kolam renang, lalu membuat homestay dengan memanfaatkan rumah warga. Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Dari bawah dimulai dari desa ataupun kelurahan, kecamatan, kota ataupun kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dari atas dimulai dari tingkat pusat ke daerah sampai ke tingkat desa. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan diperlukan adanya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa atau LPMPD, yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa Ciapus dilihat dari tahun kemarin kurang maksimal diakibatkan oleh COVID-19. Pihak Kelurahan Desa Ciapus memberikan pembangunan di semua wilayah secara merata, terutama dalam sektor pariwisata, dan akan memaksimalkan pembangunan kemitraan desa dimulai dari top down hingga bottom up. Pemerintahan Desa Ciapus sendiri memiliki potensi yang bisa dikembangkan dari segi pariwisata, yaitu Sungai Cibinong, Sungai Ciapus, dan Taman Pinus Teduh. Desa Ciapus sendiri memiliki kafe yang berdekatan dengan ikon Ciapus, yaitu Taman Pinus Teduh, untuk wisata lokal dan para warga Ciapus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Yani Hayani selaku Sekretaris Desa Ciapus. Kalau untuk bantuan secara langsung tidak ada, cuman kita berinisiatif untuk menganggarkan dalam APBDes. Karena untuk kemitraan ini salah satunya adalah untuk pembangunan di kemitraan itu menjadi target dari SDGs yang untuk 2030. Maka kita untuk berusaha di tahun ini 2023 itu untuk menganggarkan langsung dari APBDes. Kita ada 3 potensi alam yang memang bisa dikembangkan. 2 itu adalah sungai, satu Sungai Cibinong, satu lagi Sungai Ciapus yang kita berdiri di atas jembatan ini. Nah, di seberangnya, sebelah barat ini adalah satu komplek untuk BUMDes atau Pinus Teduh. Nah, komplek Pinus Teduh inilah yang menjadi salah satu sarana yang bisa dijadikan untuk tempat wisata lokal untuk warga Desa Ciapus. Semaksimal mungkin yang namanya sustainable development di Desa Ciapus kita akan memaksimalkan. Karena yang namanya pembangunan kemitraan itu harus bukan hanya dari top down, tapi dari bottom up. Pembangunan pada tahun kemarin masih terlihat kurang merata karena adanya COVID dan adanya hambatan dari segi anggaran yang sudah dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, pihak pengurus desa merencanakan untuk membangun di seluruh wilayah secara merata. Dalam pengembangannya, Badan Usaha milik desa meningkatkan kembali usaha di bidang kafe akhir tahun ini. Ini dilakukan untuk meningkatkan kembali Pinus Teduh yang merupakan ikon serta tempat wisata warga lokal di Desa Ciapus. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur masyarakat desa maupun kelurahan. Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik, maka diciptakan kemitraan. Dalam hal ini, kemitraan dilihat adalah kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPMD dengan Kepala Desa. LPMD dan Kepala Desa harus saling bekerja sama untuk menghasilkan kemitraan yang sangat baik. Kemitraan yang dilakukan oleh LPMD dengan Kepala Desa bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, sosial, dan juga mempromosikan kebudayaan. Maka dari itu, peran masyarakat untuk kemitraan sangat berperan penting. Pemerintahan desa pada dasarnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh pusat karena adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dan itu memberikan dampak terhadap masyarakat.
Contohnya, adanya UMKM yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, sehingga kegiatan tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Ciapus dan pembangunan di desa dapat terrealisasikan. Kegiatan tersebut sangat disambut positif oleh masyarakat setempat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Setiawan selaku Ketua LPM. Kalau tadi kesejahteraan tentu pasti ada, apalagi berkaitan dengan LPM, pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, sekarang kita kan banyak UKM, ya, kita memberdayakan masyarakat di bidang, kalau di sini ini pabrik sepatu, ya, sepatu home industry. Untuk pembangunan desa ada yang bidang fisik, contohnya ada yang disebut pekerjanya itu dari warga, umpamanya ada pembangunan selokan, itu dana dari pemerintah dan itu mitra kerja kepada masyarakat. Masyarakat itu diberdayakan untuk bekerja sampai bisa mungkin 2 minggu dengan jumlah orang rata-rata kalau di absen biasanya kemarin itu ada 20, sehingga 20 orang itu bisa menjadi mitra kerja Pemdas dari perintah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu namanya kemitraan itu yang berdampak positif kepada pemerintahan desa itu sangat baik dan sangat di welcome ya masyarakat itu. Jadi kalau ada apa saja bidang di BUMDes juga, usaha UKM ataupun di Pemdes di desa itu ada kegiatan apapun, itu pasti kita sambut dan tentu saja kita menyambutnya. Semua sektor perlu dilakukan perbaikan dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap desa perlu melakukan kebijakan yang terkoordinir dengan supradesa, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, terdapat beberapa indikator pencapaian. Di antaranya adalah keberadaan dan bentuk kerjasama desa dengan pihak ketiga, ketersediaan jaringan internet di desa, statistika desa, serta komoditas dan aktivitas eksplor oleh desa. Baiklah pemirsa, itulah informasi mengenai SDGs Kemitraan Pembangunan Desa yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Fadli dan rekan saya Aulia Aza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.